ada alat lab canggih, satu mahasiswa ini hanya melihatnya dari luar dan megangnya hanya sekali daripada saat dari awal masuk sebagai mahasiswa sampai lulus itu cuma sekali tok megang. Nah kalau di dunia kerja kan, betul. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bro, gimana kabarnya? Alhamdulillah, lama kita nggak jumpa. Kapan ya terakhir kita berjumpa itu? Kalau berjumpa secara fisik, jangan tanya. Kayaknya lulus kuliah ya. Lulus kuliah. Kalau sama Pimen aku sempat ketemu neng Jogja pas aku neng Jogja ya, sama Pimen sama Suryo. Waktu dia masih kuliah ya di Jogja itu ya. Oke. Wah, lama banget ini. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Pak dosen sukses. Kalau dokter. Amin. Oke, teman-teman semua, kali ini di channel apa ini ya? Sinau Psikologi, kita kehadiran seorang yang sangat istimewa, sahabat saya sejak S1 dan namanya adalah Perdana Ari Sudewo, Sarjana Psikologi. Sekarang sedang bertugas di BP POM ya? Badan POM. Oh, yang benar Badan POM. Bukan BP POM. Beda lagi, itu beda instansi atau gimana? Enggak, salah sebut. Kebanyakan orang kenalnya BP POM, padahal yang benar Badan POM. Oh, yang benar Badan POM. Oke. Nah, Mas Perdana Ari ini itu lulus lebih dulu dari saya. Kami satu angkatan ketika kuliah S1 di Fakultas Psikologi Undip, dia KKN duluan, lulus duluan, IP-nya luar biasa waktu itu. Dan kalau IPK-nya kan luar biasa, yang penting lulus cepat. Karena masalah biaya waktu itu, pokoknya harus lulus cepat biar nggak membebani orang tua, prosesnya gitu. IPK nomor kesekian lah. Nomor kesekian. Oke. Dan setelah lulus langsung diterima menjadi pegawai negeri sipil di Badan POM. Tapi mungkin saya penasaran sih, karena waktu itu selepas Perdana lulus itu kan saya sibuk sendiri dengan skripsi saya, jadi nggak terlalu mengikuti prosesnya gitu. Tapi sempat kerja di tempat yang lain dulu nggak sebelum di Badan POM? Sempat. Oh, sempat ya. Karena posisi kan aku lulus itu sidangnya itu kan akhir 2008, tetapi kan wisuda awal 2009-nya. Jadi ijazah baru diperoleh awal 2009, sedangkan saya informasi lowongan CPNS itu biasanya baru ada di akhir tahun, sekitar bulan Agustus. Jadi mulai dari Februari sampai Agustus itu sempat kerja di swasta lah. Oh, sempat ya? Sempat dari keluar dari psikologi Undip itu sampai diterima di Badan POM kan kerja ya. Oh, itu sudah kerja ya? Di mana itu? Di Jakarta juga atau di Semarang? Enggak, di Solo aja. Di Solo aja waktu itu perusahaan berjangka, karena kan ya sempat belajar masalah finance dan ekonomi gitu kan di perusahaan berjangka kan. Sampai akhirnya ada informasi lowongan CPNS, daftar. Dan kebetulan juga daftarnya di Badan POM itu pun juga karena tetangga sih. Kebetulan tetanggaku kan kerja di Badan POM. Oh, ada info dari sana ya? Formasinya hanya satu. Sebenarnya sih aku sudah tahu informasi bahwa Badan POM buka lowongan itu sebelum diinformasikan dari tetangga. Tapi karena saya nggak berminat daftar, karena formasinya satu se-Indonesia. Tapi karena tetangga dorong, udah daftar aja, siapa tahu rezeki gitu ya, sudah daftar. Akhirnya satu itu ternyata saya diterima. Nah, kebetulan berarti di akhir 2009 ya berarti daftar. Akhir 2009. Mulai kerja di Badan POM akhir 2009. Dan itu daftar PNS yang pertama? Daftar PNS yang pertama setelah lulus psikologi ya. Karena saya 2 tahun setelah masuk psikologi itu sempat daftar CPNS, tapi menggunakan formasi SMA. Tapi tidak lulus. Sekali itu, habis itu setelah lulus psikologi, pertama kali daftar CPNS ya di Badan POM itu. Oke, berarti masih banyakkan saya yang daftar CPNS ya. Saya 2 kali juga. Saya 3 kali. Yang satu daftarnya di Mahkamah Agung pada itu saat pas bersama dengan Badan POM. Oh iya. Mungkin karena kan kalau dulu kan masih bisa ya? Masih bisa daftar di banyak tempat ya. Kalau sekarang kan nggak bisa karena menggunakan NIK.
menggunakan NIK dan single sign apa itu? SSO, SSO. Single sign on, iya benar. Menggunakan PKN. Dan setelah masuk PNS, ternyata banyak alumni psikologi Undip yang ada di pemerintahan, luar biasa. Hampir semua kementerian ada nih kayaknya psikologi Undip itu. Psikologi Undip ada ya? Ketemunya pas sudah di BPOM? Iya, sudah di Badan POM dan ketemu kan kadang kita berinteraksi. Karena psikologi kalau di pemerintahan paling ujung-ujungnya mayoritas di SDM. Oh, kalau nggak diklat kan SDM. Atau ada beberapa di BNN itu kan yang jadi konselor ya, tapi kan nggak banyak ya. Konselor narkotik itu kayak Riri itu kan di BNN. Oh iya. Nah, pertanyaan lagi yang bikin saya penasaran itu sebenarnya kalau lulusan psikologi dia bekerja di Badan POM itu yang ditangani atau bidang pekerjaannya itu apa, Mas Burdanari? Oke, saya bicara lulusan psikologi umum dulu ya. Lulusan psikologi setahu saya memang tidak ada perusahaan di dunia ini setahu saya yang khusus menerima psikologi. Tapi keuntungannya psikologi itu bisa menyebar di semua lembaga, semua organisasi, semua perusahaan. Gitu. Saya tadi menyampaikan seperti itu karena saya lihat Badan POM. Badan POM ini orang melihat ini gudangnya apoteker. Yes. Jadi kalau lulusan apoteker ya Badan POM gitu. Tapi kalau psikologi kan nggak punya. Kita terafiliasi dengan lembaga mana gitu kan nggak ada ya. Mau dimasuk kemana pun bisa masuk. Dan kalau setelah masuk tadi yang seperti aku sampaikan, rata-rata mayoritas kalau nggak di SDM itu di diklat atau di bagian biro psikologinya. Kebetulan kan di Badan POM ada biro psikologi juga. Belum terlalu lama kalau biro psikologi di Badan POM. Karena Badan POM kan pegawainya hanya sekitar 4.700 ya. Wah, sekitar hanya itu 4.700. Ya, kalau dibandingkan dengan KMQ ya, KMQ itu 70.000 loh. Oh, ya itu KMQ satu Indonesia 70. Ya. Iya, aku juga nyebut seluruh Indonesia 4.800. Sekarang 4.700 dan karena fenomena dan kebutuhan akhirnya 2018 kan 2018 kita membuat biro psikologi untuk khusus di Badan POM untuk melayani permasalahan-permasalahan psikologi terkait dengan kepegawaian. Oh, berarti bidangnya PIO ya? Ada psikolog di sana. Ada klinis, lebih ke klinis. Oh, malah lebih ke kalau klinis. Kalau PIO nanti banyak, iya. Kalau PIO nanti lebih banyaknya ke psikologi SDM positif. Artinya positif ini kita nyebut secara umum rekrutmen, pengembangan karir, performance, atau diklat itu PIO. Tapi kalau ke biro psikologinya klinis. Karena yang ditangani kadang permasalahan individu. Permasalahan pegawai yang itu berpotensi mempengaruhi terkait dengan kinerja. Contoh permasalahan individu ini ada yang bermasalah terkait dengan atasan. Ada bermasalah dengan keluarganya kan. Kalau PNS kan kalau mau cerai itu tidak boleh langsung cerai ya, harus izin atasan. Ya, dan biasanya sebelum izin atasan memberikan izin itu diminta untuk ngobrol dulu sama psikolog kita. Oh gitu. Apakah ini memang jalan yang terakhir kayak gitu kan? Kalau bisa jangan cerai karena PNS kan tahu sendiri paradigma di masyarakat kan harus kita jaga image-nya ya. Jadi betul, itu salah satunya ya permasalahan itu meskipun akhirnya ya ada yang cerai juga sih. Ya manusiawi sih. Manusiawi itu. Mau dilarang juga susah kadang-kadang. Tapi setidaknya kita sudah melakukan pembinaan. Organisasi dalam hal ini itu sudah melakukan pembinaan. Poinnya itu sih. Pembinaan terhadap keluarganya itu. Nah, itu untuk yang sudah bergelar psikolog. Kalau yang untuk S1 seperti Mas Burdanari ini gimana? Oke. Untuk S1 seperti yang tadi aku bilang sih mayoritas maksudnya ke SDM. SDM itu kan banyak ya. Mulai dari saya nyebutnya SDM itu mulai dari planning, HR planning sampai nanti retensi, pensiun. Nah, HR planning itu mulai kita nyusun analisa beban kerja, terus kita rekrutmen itu kan di sana semua. Itu kita juga terlibat di sana. Terus ada nanti kita juga manajemen karir, pembinaan karir itu kita juga terlibat di sana. Termasuk nanti bagaimana, kalau di Badan POM, saya nyebutnya Badan POM ini adalah bagaimana kita menerapkan manajemen talenta, karena sekarang trennya sudah, di dunia PNS arahnya mau ke manajemen talenta kan, jadi mau tidak mau sudah ke arah sana, bagaimana talent manajemen itu juga diimplementasikan di pemerintahan. Kalau dulu, PNS itu kan istilahnya, daftar urut kepangkatan, paham Mas Jun? Ya. Yang diplesetkan menjadi daftar urut kedekatan. Akhirnya
Akhirnya kan Undang-Undang ASN nomor 5 2014 terbit, akhirnya muncul istilah merit system, meritokrasi. Merit system itu nanti turun PP 11 2017, muncul istilah manajemen talenta, dan itu nanti diatur di Permenpan 3 2020 yang mewajibkan semua kementerian lembaga menggunakan manajemen talenta di dalam pembinaan karir. Dan itu psikologi banyak berperan di situ, utamanya kita bicara potensi. Karena Permenpan 3 2020 itu mengamanahkan untuk mapping talent itu yang digunakan adalah potensi, kompetensi, dan kinerja. Potensi, kompetensi ini nyebutnya potensi sebenarnya, tapi di dalamnya ada potensi dan kompetensi. Jadi gabungan antara, kalau kita bicara potensi berarti kita bicara psikotes, kepribadian, dan teman-temannya itu, dan juga kompetensi. Kompetensi kan berarti perilaku yang terlihat, yang sudah dimunculkan. Kalau potensi kan biasanya masih potensi ya, belum muncul. Muncul menjadi sebuah perilaku, dan perilaku itu menjadi evident. Evident itu yang nanti akan menjadikan atau digunakan asesor untuk menilai level kompetensinya. Itu psikolog itu nanti banyak berperan di sana. Termasuk yang kinerja, performance management ini nanti psikolog juga banyak berperan itu di dalam pembinaan kinerja. Di PNS, saya bicara PNS karena saya belum pernah megang SDM-nya swasta ya. Saya bicara PNS. Manajemen kinerja PNS ini kan dulu PP 46 2011, sekarang diubah menjadi PP 30 2019 itu salah satu yang muncul adalah performance feedback atau pembinaan kinerja atau konseling kinerja, di mana performance management ini di dalamnya ada human capital development. Jadi saya nyebutnya performance management PNS ini nanti ada istilah performance appraisal atau performance rating, ada istilah performance feedback. Kalau kita bicara performance feedback, tidak ada rating, tetapi yang ada adalah development. Masalahnya apa terkait dengan kinerja? Saya bicara Badan POM performance appraisal-nya dilakukan setiap 3 bulan sekali, yaitu di bulan Maret, di bulan Juli, di bulan Oktober, dan di bulan Januari. Jadi data itu untuk performance appraisal. Kalau performance appraisal ujungnya adalah rating, nilai. Nilai itu nantinya akan menentukan untuk tunjangan kinerja 3 bulan selanjutnya. Jadi kalau misalkan nilai kinerjaku 3 bulan pertama Januari sampai Maret itu dinilai di bulan Maret ya, Maret, Januari, Februari, Maret, di awal April, nanti itu akan digunakan untuk pembayaran tunjangan kinerjaku April, Mei, Juni. Nanti Juli, Agustus, September tergantung dari performance appraisalku untuk kuartal kedua. Nah, sebelum ke performance appraisal itu ada namanya performance feedback. Jadi dibina. Kalau ada yang bentuknya? Ya kayak konseling sebenarnya sih, kayak konseling, tapi bukan konseling seperti psikolog yang menangani masalah klinis ya. Tapi cuma konseling, ngobrol dari sekian, kan kita di awal tahun pasti ada kontrak kinerja dalam bentuk SKP. Key performance indikator. Nah itu nanti dicek mana ini yang belum terlaksana targetnya, kan kita sudah bikin targetnya itu per 3 bulan harus sudah ada target kita. Sampai katakanlah sampai bulan pertama masalahnya apa, itu nanti kita selesaikan bareng-bareng. Kita di Badan POM nanti prosesnya diintegrasikan dengan coaching dan mentoring kepegawaian. Wow. Ya, dan kebetulan saya yang megang coaching mentoring kepegawaian itu, kebetulan kami juga yang mengembangkan aplikasi, dan ya kalau Badan POM semuanya sudah aplikasi ya untuk kepegawaiannya, mulai dari rekrutmen, performance appraisal, performance feedback pun itu nanti terekod di aplikasi, coaching dan mentoring juga terekod di aplikasi, dan ada terkoneksi nanti dengan JP. Saya nyebutnya, saya masuk ke performance bukan human capital development akhirnya. Human Capital Development di PNS itu dasarnya adalah PP 11 2017 bahwa setiap PNS wajib dikembangkan kompetensinya minimal 20 JP per tahun. Itu PP-nya, nanti turun di Perlan 10 2018 yang mengubah mindset dari sebelumnya diklat menjadi people development. Agak beda ini mindsetnya. Kalau sebelumnya diklat itu training center atau training approach, kalau people development itu macam-macam. People development training hanya salah satu bagian dari people development. Tadi saya sudah sampaikan salah satu dalam people development itu adalah bimbingan kinerja tadi. Itu juga bagian dari people development, termasuk karir, termasuk coaching dan mentoring. Wah. Sekarang kita sudah menggunakan online shopping training. Artinya di Badan POM itu ada aplikasi kami, integrated development information system kami itu ada istilahnya, kami nyebutnya online shopping training. Jadi semua materi
training. Jadi semua di aplikasi kami, bukan aplikasi, kebetulan saya yang ngembangin. Aplikasi kami itu semua materi pelatihan yang dibutuhkan Badan POM itu ada di situ. Nanti semua pegawai bisa mengikuti secara online atau e-learning, kapanpun, dimanapun. Dan itu nanti terrecord. Capaian JP-nya terrecord. Sehingga kalau di Badan POM isu 20 JP per pegawai itu sudah bukan masalah lagi di Badan POM, karena online dipastikan online, dan itu yang lakuin merekam itu aplikasi, bukan lagi kami gitu. Jadi semua kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh unit kerja, dalam arti unit kerja ini bisa unit direktorat di pusat maupun balai unit UPT kami di daerah itu, nanti semuanya direkod di aplikasi yang kami kan punya analis SDM aparatur yang ada di setiap unit ya, itu pekerjaan mereka, nanti mereka yang input ke aplikasi, dan yang ada di pusat nanti itu udah otomatis. Sekarang semua otomatis ya aplikasi. Kalau manual nggak mampu kita beneran. Wah, beneran. Hitung 4.800 terus harus hitung satu orang harus nyampe 20 JP, itu nggak mungkin itu. Susah. Udah nggak mungkin. Satu orang akhirnya, kan paling nangani berapa orang nanti akhirnya. Akhirnya juga akhirnya aplikasi yang jalan gitu loh. Wah, ya itulah kegiatan yang kita kembangkan, dan sekarang lagi fokus untuk yang lebih advance lagi terkait dengan, karena pandemi ini ternyata di Badan POM pandemi ini mempercepat transformasi di bidang human capital development kami, termasuk ya akhirnya 2020 saya dan teman-teman kan mengembangkan aplikasi pembelajaran online itu ya. Ya itu gambarannya beberapa yang, jadi nanti masuknya kalau teman-teman ada yang saat ini sedang sekolah S1 psikologi dan pengen kerja di perusahaan atau mungkin di organisasi, saya nyebutnya organisasi karena biasanya PIO ya, psikologi industri dan organisasi, itu nanti masuknya gambarannya seperti itu. Yang jangan hanya dipikirkan nanti masuk hanya ngetes psikotes pada saat rekrutmen ini seleksi toh, tapi banyak di tengah-tengah nanti kita mengembangkan human capital development. Pada saat kita mengembangkan human capital development kayak yang saya lakukan di Badan POM itu, kami memotret semua potensi masyarakat Badan POM, orang Badan POM. Karakteristik orang Badan POM itu seperti apa? Dari hasil semua psikotesnya itu kita mappingkan, kita analisa. Karakter orangnya lebih banyak kemana gitu. Akhirnya kita punya gambaran sehingga kita bisa menetapkan pendekatan pengembangan kompetensi yang kita lakukan. Dan juga bentuk-bentuknya ya. Iya, karena ya jadi aku sendiri punya data tuh, karakter orang Badan POM seperti apa sih orang-orangnya. Kita punya datanya. Termasuk asesmen kompetensi yang ada di Badan POM ini, kita punya asesmen center sendiri ya. Kemarin terakreditasi A sama BKN yang ngurusi, teman juga psikologi juga yang ngurusi asesmen center kami. Jadi psikologi di kami itu untuk yang klinis tadi di biro psikologi, untuk psikolog PIO di asesmen center kami. Oh, terpisah dia ya. Ya, kalau asesmen center kan tidak menangani orang bermasalah. Kalau biro psikologinya menangani orang bermasalah ya. Kalau asesmen center tugasnya mapping kompetensi, dan mapping kompetensi itu kita lakukan setiap 3 tahun sekali, itu pasti di mapping semua pegawainya Badan POM. Dan itu menjadi bahan bagi kami untuk membuat sebuah perencanaan pengembangan kompetensi. Dan itu mapping kompetensi juga dilakukan secara online. Termasuk psikotesnya online, mappingnya online, wawancara online. Jadi sudah online semua. Itu baru manajerial, belum kita bicara kompetensi teknis. Kalau kompetensi teknis kan terkait dengan teknik pengawasan badan makanan. Itu juga kami juga sertifikasi juga, tapi bukan BKN, tapi BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dan kami juga memiliki LSP sendiri gitu. Dan yang nanti ya teman-teman lagi, semua data itu nanti juga masuk ke aplikasi dan nanti akan di-store ke manajemen talenta kami datanya. Jadi menjadi bahan untuk pembinaan karir. Dan kalau kita bicara pembinaan karir kan juga human development tuh. Human development melalui pembinaan karir. Dan itu semuanya itu psikologi itu kalau mau berperan itu terbuka banget. Karena yang dihadapi sepanjang masih berhubungan sama orang kan ilmu kita digunakan. Betul banget. Sepanjang masih berhubungan dengan orang ya, tapi kalau kita sudah berhubungan sama teman-teman di lab itu ya enggak. Kan berhubungannya sama alat lab PCR. Kayak gitu sih enggak. Wah, nah berarti kemarin kan sempat heboh tuh pernyataan Pak Presiden yang mau menghapuskan eselon 3 dan 4 dan menggantikan dengan aplikasi. Berarti itu sudah berjalan sebenarnya di Badan POM ya? Di Badan POM sudah jalan meskipun ya butuh penyesuaian.
saya sih melihatnya yang tantangan terberatnya itu bukan di aplikasinya. Kalau aplikasi sebenarnya, tapi beberapa kementerian mungkin aplikasi ya, beberapa kementerian lembaga atau bahkan Pemda. Karena kesiapan infrastruktur ini penting, tetapi tantangan di kami yang nanti akan lebih berat adalah terkait dengan orangnya, merubah mindset orangnya gitu. Karena PNS ini kan budayanya tahu sendiri dulu seperti apa, terus tiba-tiba sekarang ingin dirubah menjadi yang awalnya dulu DUK, daftar urut kedekatan, menjadi meritokrasi, yang sebelumnya DP3, di mana penilaian itu dilakukan hanya akhir tahun. Karena saya pernah baca buku terkait dengan pengambilan keputusan itu, kadang kalau hanya pengambilan keputusan terkait dengan penilaian kinerja itu dilakukan di akhir tahun, nanti yang digunakan hanya pertimbangan perilaku pegawai di bulan Desember. Januari sampai November nggak terlihat, tetapi karena bulan Desember itu jelek, nilainya jadi jelek. Nah, makanya di Badan POM 3 bulanan, dan kita minta untuk masing-masing manajer, line manager atau supervisor itu melakukan performance feedback, dan itu kita kontrol tuh. Kita kontrol, dan kita yang di pusat ini kita sering mengadakan namanya coaching klinik kepegawaian. Jadi coaching klinik kepegawaian itu seperti layanannya HR pada line manager maupun pegawai di Badan POM, kita buka konsultasi secara online, dan semuanya boleh ikut, bertanya apapun terkait dengan layanan kepegawaian HR, mulai dari karir, performance, terus human capital development, termasuk assessment gitu, mereka boleh tanya. Yaitu layanan HR kami sih. Luar biasa ya. Itu timnya yang menangani itu banyak nggak? Kita ada Biro SDM. Biro SDM itu dia bertanggung jawab terkait dengan pembinaan karir sama pembinaan kinerja sama data. Dan kami ada juga PPSDM. Saya kebetulan di PPSDM yang itu menangani terkait dengan human capital development. Karena human capital development ini cukup banyak tantangannya, dan kalau kita bicara terkait dengan tantangan ke depan luar biasa. Dengan kondisi seperti ini, saya pun melihat tantangannya pekerjaan di kami di Badan POM terutama itu berat banget, karena ke depan teknologi obat dan makanan ini luar biasa berkembangnya cepat banget, dan kami harus ngejar itu kan, terutama teknis dari yang kompetensi teknis, maksudnya kompetensi teknis ini mulai yang sebelumnya peredaran obat dan makanan itu pasti dilakukan secara fisik. Kalau sekarang secara fisik itu artinya mulai dari pabrik nanti ke pedagang besar farmasi, dari pedagang besar farmasi ke apotek, dari apotek ke karyawan, ke masyarakat, itu kan terlacaknya mudah. Sekarang kan online. Itu. Orang produk obat dan makanan itu, obat dulu deh, produk obat itu bisa beredar lewat Tiki, JNE, itu memungkinkan sekali. Makanya mau tidak mau kita harus mengembangkan strategi pengawasnya yang lebih baik. Dan sedang dikembangkan sama teman saya sih, kebetulan saat ini yang sedang mengembangkan itu menggunakan artificial intelligence untuk cyber, ya, untuk melacaknya online ya. Iya, jadi kita memiliki aplikasi untuk melacak terkait dengan peredaran pengawasan secara online. Bahkan kami punya direktorat cyber yang memang tugasnya untuk dia hanya fokus ke online aja gitu. Ya, perkembangannya memang seperti itu. Belum lagi kita bicara makanannya. Belum kita bicara makanan, dan nanti kalau kita kaitkan sama jenis penyakit itu juga ada korelasinya. Seperti contohnya berdasarkan riset dasar kesehatan, ternyata angka prevalensi diabetes di Indonesia itu meningkat dari tahun 2009 ke 2016 itu meningkat, ya mau tidak mau itu dipengaruhi oleh pola konsumsi. Nah itu kan banyak banget, dan itu kita harus, pemerintah kan harus buat kebijakan, nggak bisa membiarkan. Nah, kompetensi-kompetensi ini yang harus kita pikirkan, itu berat banget. Sehingga kami untuk pengembangan SDM dikelola sendiri, termasuk pengembangan SDM dan penilaian kompetensi. Itu satu PPSDM. Kalau pegawainya sih di PPSDM itu kami saat ini sekitar 50-an. Kalau di Biro SDM mungkin juga segitu kali ya. Ya cukup banyak sih, banyak, tapi juga kurang juga karena masih kurang ya. Ya, akhirnya saya agak terbuka nih. Di dunia PNS ini bisa yang benar-benar Pareto, dunia PNS itu lihat banget loh, bro. Pareto maksud saya ini gini.
70% pegawai di instansi pemerintah itu hanya dikontribusikan oleh 30% pegawai. Itu terlihat banget. Kinerja yang mengkontribusikan itu hanya 20% pegawai. Saya nggak tahu di instansinya Zun sama seperti itu atau enggak. Tapi kalau saya melihat secara makro, kalau kita bicara PNS, muncul fenomena seperti itu. Iya. Yang kerja itu lagi lah. Gitu. Kalau orang-orang ini nggak ada gitu, kolab gitu. Ya tantangannya itu. Seperti itu sih gambarannya. Berarti kalau ada tantangan-tantangan baru yang berkaitan sama teknologi, lalu kemudian pandemi yang sekarang sedang melanda dunia, itu berarti tugas dari PPSDM ya? Itu berarti mencari seperti talenta apa yang harus direkrut gitu untuk mengatasi challenge ke depan itu. Ya, jadi kalau di PPSDM kita pada saat beberapa kali kita FGD terkait dengan HR, dan mungkin ini juga disepakati oleh semua HR terutama yang menangani kompetensi, bahwa HR itu harus berpikir satu step lebih maju dibanding perencanaan. Bisa dibayangkan ini tantangan, dan ini mungkin tidak terpikirkan sama teman-teman yang saat ini kuliah psikologi katakanlah, dan pada saat dia berpikir PIO, dia berpikirnya masih sebatas rekrutmen dan ngetes. Ya, betul sekali. Kalaupun pengembangan kompetensi paling diklat. Tapi apakah terpikirkan bahwa orang yang nyusun perencanaan itu pada saat ada perencanaan organisasi itu dibutuhkan orang yang mampu menyusun perencanaan. Dan untuk menghasilkan orang yang mampu menyusun perencanaan ini tugasnya Human Capital Development. Artinya sebelum saya nyebutnya perencana kalau di PNS ya. Sebelum perencana ini membuat perencanaan pengawasan obat dan makanan, kan si Human Capital harus berpikir kompetensi apa yang dimiliki sama si perencana ini. Jadi satu step lebih maju gitu loh. Dan kita juga harus berpikir pada saat teman-teman di unit teknis atau direktorat atau UPT fokus ke pekerjaannya saat ini, kita juga harus berpikir setelah ini kompetensi apa nih yang akan mewarnai dunia obat dan makanan. Setelah berpikir itu, kita berpikir lalu bagaimana membawa kompetensi itu ke Badan POM. Bentuk pelatihannya seperti apa, bentuk pengembangan kompetensinya seperti apa. Apakah kita akan mengembangkan itu sendiri, artinya PPSDM sendiri, atau kita kerjasamakan dengan universitas atau pihak lembaga training. Kalau di Indonesia tidak ada, kita juga harus berpikir kalau di luar negeri di negara mana. Kan kayak gitu tuh. Jadi ya berpikirnya harus sejauh itu gitu. Karena tidak semua kompetensi itu ada di Indonesia. Betul sekali. Contoh paling simpel, kosmetik. Kosmetik itu ada di Korea, ada di Perancis. Mereka lebih advance gitu loh teknologinya. Dan kan bukan tidak mungkin nanti produk-produk Korea, produk-produk Prancis yang akan masuk ke Indonesia. Mau tidak mau kan kita juga harus menguasai kompetensi itu. Oh, berarti tidak selamanya dengan rekrutmen ya, bisa dengan pelatihan yang pelatihnya itu ngambil dari luar, yang dilatih atau adalah kita mengirimkan ke sana. SDM-nya sudah dimiliki gitu ya. Iya. Jadi kalau kita bicara human capital planning nih. HR planning. Jadi HR planning di dalamnya pasti yang pertama kali dilakukan pada saat HR planning itu adalah workload analysis. Artinya adalah kebutuhan beban kerjanya seperti apa. Kebutuhan beban kerja ini tidak hanya di satu level, tapi mulai dari level tertinggi sampai level terendah itu seperti apa. Setelah workload analysis adalah kebutuhan kualifikasi, analisa. Kualifikasi di dalam hal ini adalah termasuk di dalamnya kompetensi yang harus dikuasai SDM-nya. Setelah kita bicara kompetensi yang ada di SDM-nya, kita menetapkan strategi untuk mendapatkan orang yang kompeten itu tadi. Bisa dari rekrutmen internal, bisa melalui pengembangan kompetensi, bisa melalui rekrutmen dari luar. Dan untuk dunia PNS, sistem rekrutmen dari luar untuk orang kompeten baru dipikirkan melalui P3K. Dan ini saat ini memang masih dalam tahap pengembangan. Artinya memang kita belum advance kalau kita bicara terkait dengan rekrutmen orang kompeten. Itu tantangan. Tapi kalau di swasta kan sudah. Itu makanya itu pengen diadop ke dunia PNS. Kalau rekrutmennya hanya dari CPNS, sedangkan kebutuhannya saat ini itu terlalu berat bagi organisasi untuk mengikuti perkembangan zaman. Contohnya gini. Saya nyebut saat ini produk obat yang berkembang
pesat itu adalah terkait dengan produk biologi, katakanlah gitu. Oh. Produk biologi termasuk vaksin. Yap. Dan Badan POM butuh expert banyak terkait dengan vaksin ini, contoh saja. Dan kalau kita merekrut alumni farmasis untuk expert ke vaksin kan jauh banget. Jauh banget itu. Mau tidak mau kan kita harus rekrut yang mereka itu siap. Lah makanya itu pemerintah melalui Undang-Undang ASN kan mengembangkan apa yang namanya P3K, meskipun di dalam pelaksanaannya banyak yang tidak sesuai harapan, seperti harapannya P3K mengangkat dari honorer, lah itu kan masalah lain ya, masalah lain dan politis banget. Udah nggak mau bahas itu, politis banget. Di teman-teman daerah merasakan banget tuh P3K itu anggapannya menciptakan kursi untuk honorer, padahal kan nggak, konsep P3K kan untuk merekrut yang benar-benar kompeten gitu. Kalau dosen ya, saya butuh dosen yang expert nuklir gitu. Dan saat ini kalau saya mengembangkan dari awal, kan nggak mungkin. Akhirnya rekrutlah ahli nuklir menjadi dosen dengan dikontrak setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Konsepnya gitu ya? Seperti itu. Konsep ke depan sepertinya seperti itu, tapi sekarang sih belum. Belum ya? Masih belum ya? Masih belum. Tapi dasar hukumnya sudah ada. PP dasar hukumnya sudah ada. PP terkait PP 49 2019 kan 2018 saya lupa. PP 49 saya cuma apa nomornya. Nah, kan kita waktu mahasiswa itu kan ingat nggak? Kita sering banget semacam nggak puas dengan proses belajar di kampus yang seolah-olah itu tidak update dengan kebutuhan di market tenaga kerja, ya kan? Nah, setelah sekarang, setelah berapa tahun kita lulus berarti? 10 tahun lebih, 11 tahun, dan kita sudah perdana sudah masuk kerja dan di tempat yang memang cocok sekali aplikasinya dengan ilmu psikologi. Itu ada semacam insight atau apa gitu yang untuk mengatasi itu nggak? Sejauh ini pemerintah sudah mencoba untuk menutup gap itu dengan mengkolaborasikan Kementerian Dikbud kan mengkolaborasikan antara industri, dunia usaha dengan pendidikan. Dan itu sebenarnya kan usaha untuk menutup gap. Memang sampai sejauh ini gap itu masih ada. Artinya seperti ini. Alumni kita belum siap kerja. Yep. Akhirnya beberapa universitas, beberapa perusahaan yang mereka lebih advance, dia memilih untuk membuat corporate university sendiri, bahkan ada yang membuat sekolah sendiri. Betul. Jadi mereka Putra Bakri ya kan? Ya, jadi sebenarnya mereka itu adalah strategi mereka untuk menghasilkan orang yang sesuai dengan kebutuhan dia, gitu. Karena memang dunia pendidikan belum mampu untuk support. Bahkan sekarang pun, kalau boleh saya bilang, pendidikan kita tertinggal kok. Dengan kebutuhan dunia kerja ya, dan ini dilihat sama Menteri Pendidikan kita kan, ini ada gap ini. Alumni kita ternyata tidak mampu langsung tune in, harus didiklatkan dulu baru tune in. Contohnya seperti itu. Iya. Dan aku cerita fenomena menarik di Badan POM. Badan POM itu kan dulu pada saat aku masih di Biro SDM kan sering menerima kunjungan mahasiswa. Dan mayoritas dari mahasiswa farmasi. Ada salah satu sekolah farmasi, memang bukan sekolah yang terkenal. Dan datang ke Badan POM, terus kita perkenalkan alat-alat lab kita seperti apa, kita menggunakan teknologi seperti apa. Dan salah satu dosen pertanyaannya adalah, Pak, boleh nggak yang sudah tidak dipakai dihibahkan ke sekolah? Pertanyaan saya adalah, kalau fasilitas di sekolahan saja tidak mampu untuk mengimbangi fasilitas di dunia kerja, gimana ini mau match? Iya, betul sekali. Aduh, miris sekali ya. Itu kondisinya. Dan beberapa alat lab kami yang sudah canggih, keluaran Jerman dan teman-temannya itu sampai mungkin kalau sekarang sih sudah bisa dioperasikan ya, tapi pada saat pertama kali datang itu tidak bisa dioperasikan secara maksimal karena tidak ada SDM. Apakah dunia pendidikan kita mampu untuk support kebutuhan tenaga kerja? Yap. Yang saya rasakan, saya akan fokus ke psikologi saja karena saya yang berhubung. Karena saya latar belakang saya psikologi dan saya tahu pekerjaan di psikologi. Dan beberapa kali ada anak psikologi magang di Badan POM dan di SDM. Pada saat saya ngobrol sama teman-teman yang baru lulus itu dan saya bicara terkait dengan konsep talent management, terkait dengan
online, terus terkait dengan AI di bidang SDM, terkait dengan nanti tren pengembangan ke depan SDM seperti apa, rata-rata kan belum nyambung juga nih. Ya jelas lah, kita dapat apa dulu juga inget kan. Artinya yang ingin saya sampaikan ada gap. Tadi seperti yang saya contohkan tadi, ada yang berkunjung ke Badan POM, tapi yang ditanyanya adalah kalau alat lab kami sudah tidak digunakan, boleh nggak dihibahkan untuk belajar? Dan saya juga dengar cerita di beberapa universitas, mungkin universitas nggak terkenal. Kalau terkenal sih mahasiswa itu boleh megang, boleh menggunakan, tapi kan di beberapa universitas ada alat lab canggih, satu mahasiswa ini hanya melihatnya dari luar dan megangnya hanya sekali daripada saat dari awal masuk sebagai mahasiswa sampai lulus itu cuma sekali tok megang. Nah kalau di dunia kerja kan, terus dunia kerja dihadapkan dengan alat seperti itu, jadi kan ya ini gap ya. Tapi kalau universitas bagus sih mungkin mereka sudah memiliki alat yang canggih gitu dan bisa mengimbangi itu, mungkin bisa ya. Saya takutnya itu kalau dunia lab, tapi di beberapa sisi juga memang kita juga menggunakan profesor dari universitas sih, dari mereka yang kita juga butuh terkait dengan kemampuan mereka, expertise mereka untuk menyusun standar, melakukan evaluasi protokol badan makanan, menyusun tren ke depan akan seperti apa, itu melibatkan mereka gitu. Tapi untuk fresh graduate yang tadi saya sampaikan, ya memang masih PR banget sih, untuk ini menutup gap. Kalau ini nutup gapnya ada gambaran nggak sih? Dengan bayangin kita dulu waktu kuliah dapat apa gitu, apa nambah mata kuliah atau gimana gitu? Kalau saya sebenarnya sih yang disampaikan, program yang disampaikan Pak Menteri kan mengenalkan mahasiswa kita terkait dengan dunia kerja, kan itu kan konsepnya Pak Menteri, sehingga membawa pengusaha ini untuk masuk ke kampus atau universitas berkolaborasi dengan pengusaha. Di dalam membuat sebuah proses pembelajaran. Nah ini sebenarnya kan strategi juga, karena yang jadi masalah adalah kita diajar dosen yang belum pernah kerja di organisasi, terus apa yang kita harapkan dari alumninya kan seperti itu. Betul. Makanya melalui kolaborasi tadi, kalaupun ada dosen yang memang dari awal dia karirnya dari dosen, paling tidak dia paham dunia industri itu sudah sampai sejauh ini loh. Dan ini yang diajarkan ke mereka sehingga nanti pada saat ada alumni itu tidak terlalu jauh gapnya. Dan keluhan ini tidak hanya saya gitu. Kebetulan kan kalau kita dunia HR kan saya juga ikut komunitas ya, HR. Dan keluhannya sama. Artinya ada fenomena lucu di Indonesia ini adalah perusahaan mengeluhkan susah mendapatkan orang yang kompeten. Fresh graduate mengeluhkan susah mendapatkan kerja yang layak dengan gaji yang layak. Dengan gaji yang layak gitu kan gitu loh. Lah orang perusahaan kalau kamu pengen gaji yang layak, kualifikasimu harus level ini dong gitu loh. Jangan sampai kamu gajinya segini tapi kualifikasimu kan di segini. Kamu harus naik gitu loh. Lah harus naik ini kan gap. Perusahaan di Indonesia ini kita nyebutnya kekurangan talent. Jadi yang dibutuhkan tenaga kerja di Indonesia ini adalah talent, bukan sekedar tenaga kerja. Kalau tenaga kerja dengan kompetensi yang rata-rata sih, wah banyak, tapi tenaga kerja dengan talent. Kalau Zun mengikuti diskusi terkait dengan BUMN, mungkin beberapa kali Pak Menteri menyampaikan susah cari direktur di BUMN. Itu kan kasusnya mirip. Talentnya banyak, tapi yang kualifikasinya sesuai dengan ekspektasi itu nggak ada. Sama kayak fresh graduate, lulusannya banyak, tapi yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja itu nggak ada. Nah, sedangkan dunia kerja, kalau kita harus mengajari, kita akan ketinggalan sama luar negeri gitu loh. Maunya kamu masuk, kita langsung sprint. Kan gitu. Jangan sampai kamu harus belajar dulu baru sprint. Ya, luar negeri aja sudah sprint terus kita harus mengajari kamu kan gitu. Itu permasalahan antara dunia kerja dengan pendidikan. Ya harapannya ke depan gapnya bisa tertutupi lah atau mungkin mendekati gitu. Kalau psikologi sendiri yang diharapin apa sih kalau dari lulusan psikologi untuk masuk di dunia HR gitu? Oke, yang pasti dia harus paham konsep
Dia buka mindset dulu bahwa S1 psikologi itu kerjaannya di HR bukan ngetes. Bukan hanya ngetes. Bukan ngetes itu ya, pertama dulu. Ini. Bukan hanya ngetes. Ngetes itu hanya salah satu bagian dari proses HR. Saya sih berharap kalau saya orang HR dan ditanya harapan dari alumni S1 psikologi adalah dia paham mulai dari HR planning sampai HR retention. HR planning, HR akuisisi, HR development, HR engagement, HR retention itu dia paling tidak paham dulu konsep itu. Nanti masalah pendalaman itu sambil kerja. Tapi kalau dia sendiri nggak paham dan pahamnya hanya S1 psikologi ngetes, ya agak berat gitu loh. Oke. Itu sih. Ya harapannya dia paham dulu lah dari permukaan dari awal sampai akhir dia minimal tahu dulu gitu loh. Nanti pekerjaannya itu kalau dia bisa mengetahui atau dia memiliki kompetensi yang lebih mendalam, kayak contohnya dia sudah bisa berperan sebagai asesor atau memberikan penilaian kompetensi, tidak hanya potensi, bisa psikotes. Agak beda. Cara psikotes dengan asesmen kan beda ya. Kalau psikotes kan potensi dan alatnya sudah dikembangkan oleh expert. Seperti Kostika atau ISCK dan teman-temannya itu kan mereka sudah. Tapi kalau kompetensi kan disesuaikan dengan standar kampus kompetensinya, toolsnya. Oh, jadi mengembangkan tool sendiri gitu intinya. Iya, dan masing-masing perusahaan itu kan standar kompetensinya beda-beda. Ada yang sama tapi juga ada yang beda. Kalaupun sama, studi kasus yang digunakan untuk uji kompetensinya kan beda. Oke. Studi kasus untuk kasus di Badan POM dengan studi kasus untuk Kementerian SDM kan beda. Kalau Kementerian SDM mungkin mereka akan bahas terkait dengan energi, mineral, bagaimana membangun ketahanan energi. Tapi kalau di Badan POM kan bagaimana membangun ketahanan pangan, bagaimana memastikan bahwa orang Indonesia ini makan makanan yang sehat. Dia menjamin, tugasnya Badan POM kan menjamin bahwa produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat itu sudah memenuhi kualifikasi 3. Kualitas, quality, efikasi, atau khasiat, dan mutu. 3 itu sebenarnya tugasnya Badan POM. Kita nyebutnya, kalau di Islam, itu ada istilah halal dan thayyib. Kalau halal itu tugasnya Badan Jaminan Halal. BP Badan punyanya MUI ya? Bukan. Di bawah Kementerian Agama sekarang. Ada undang-undang halal. Dulu yang ngerjain MUI. Tapi MUI kan ormas ya. MUI itu kan bukan lembaga pemerintah. Bukan lembaga pemerintah, betul. Dia ormas, akhirnya membentuk Badan Penjaminan Halal pokoknya. Punya Kementerian di bawah Kementerian Agama. Ya. Di bawah Kementerian Agama, itu yang sekarang berhak mengeluarkan sertifikat halal. Nah, Badan POM ini bagian thayyib. Bang thayyib dong. Halal sana, kalau kita thayyib. Lah thayyib ini dilihat dari mana? Dari 3 tadi. Khasiat, keamanan, mutu. Safety, efficacy, mutu, quality. Itu. Jadi kita nyebut 3 ini. Nah, pasti nanti studi kasusnya adalah studi kasus yang terkait dengan itu gitu. Nggak mungkin kita membahas studi kasus terkait dengan mineral, batu bara ke Badan POM yang nggak nyambung, Rek. Iya. Dan berarti itu ingat nggak dulu kita waktu sudah lulus apa mau lulus itu ada pelatihan alat tes gitu, berarti nggak pas ya dong? Itu hanya bagian. Bagian ya? Hanya bagian dari tadi tes potensi tadi. Gitu. Terus ini pertanyaan terakhir nih, kan sekarang itu untuk istilahnya apa ya, mempersempit gap antara dunia perguruan tinggi dengan dunia kerja. Itu di perguruan tinggi selain ijazah, itu kita diminta untuk menerbitkan surat pendamping ijazah. Jadi sertifikasi ya. Sertifikat yang itu merupakan apa ya, gambaran dari soft skill mahasiswa di luar dari materi yang didapatkan di dalam kelas. Nah, kalau yang kira-kira akan bermanfaat atau apa ya, yang dibutuhin gitu, kalau untuk mahasiswa psikologi apa kira-kira? Bateraiku mau habis lagi. Kembali lagi kepada ini kan sertifikasi itu sebenarnya turunnya dari Perpres 5 2012 tentang KKNI ya, kualifikasi kerja nasional Indonesia, dan nanti turun menjadi SKKNI, standarisasi kerja standar
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang mengatur di bawah Kementerian Tenaga Kerja sebenarnya, dan nanti operasionalnya ada di BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dan kemarin juga Menteri Tenaga Kerja kan menyampaikan bahwa ke depan mungkin tidak hanya butuh ijazah, mungkin bahkan ijazah itu tidak dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan adalah sertifikasi kompetensi. Iya. Dan kalau kita bicara ke sarjana psikologi, Mbak ini, kita harus lihat dulu SKKNI-nya seperti apa. Yang terpenting adalah SKKNI yang digunakan untuk mensertifikasi itu inline dengan SKKNI di dunia kerja. Ya. Dan itu penting. Dan yang terpenting lagi adalah jangan hanya formalitas. Kalau memang dia tersertifikasi dengan katakanlah tersertifikasi sebagai asesor gitu. Ya kalau diterjunkan ya bisa gitu loh, bukan tersertifikasi asesor, tapi kalau diterjunkan AIWO kan itu. Ya gitu. Harapannya punya keterampilan yang benar-benar sesuai sertifikatnya. Iya, gitu, iya. Poinnya itu aja. Konsepnya sudah bagus, tetapi kan di sertifikasi itu sebenarnya muncul, kalau kita bicara sertifikasi kerja, standar kompetensi kerja itu kan ada KUA ya, kriteria unjuk kerja. Kriteria unjuk kerja itu kan menunjukkan keterampilan atau skill apa yang mampu ditunjukkan oleh si pemegang sertifikat, kan konsepnya seperti itu. Iya. Kalau di dalam sertifikat saya itu ada kompetensi, dan di dalam kompetensi saya itu muncul istilahnya saya bisa ngetes, atau saya bisa berperan sebagai asesor, atau saya bisa mendevelop tools assessment. Ya setelah masuk kerja, kalau saya sebagai rekrutmennya atau saya sebagai orang yang merekrut, saya akan lihat dulu sertifikasimu apa. Terus saya tanya, kompetensinya, kamu paham nggak dengan kompetensi yang ada di sertifikasi itu? Paling pertanyaan saya itu. Pemahamannya kalau dia dulu bisa menjelaskan, dia harus bisa menjelaskan dong. Katakanlah ada 9 kompetensi yang dia paham bahwa di sertifikat itu. Kamu paham nggak 9 kompetensi itu isinya apa? Kalau dia bisa menjawab, oke, lolos yang pertama. Yang kedua, kita praktek yuk. Oke. Dari 9 kompetensi ini, kamu bisa praktekkan nggak? Kalau bisa praktekkan, bagus menurutku. Jadi saya tidak bicara kamu harus bisa apa, kembali lagi ke standarnya. Itu aja. Oh gitu. Oke, Ber. Ini kalau nampaknya dia bisa memahami. Ya intinya dia harus paham dan bisa praktek. Dia harus paham dan bisa mempraktekkan. Jangan hanya dia bawa sertifikat, saya menguasai 9 kompetensi, tapi setelah ditanya kompetensi itu isinya apa, dia nggak bisa jelasin. Udahlah, terus tamat itu. Tamat ya. Oke, terima kasih banyak ini Ber. Sudah meluangkan waktu untuk ngobrol kita di siang hari ini. Mungkin lain kali kita bisa sambung lagi ya. Ini kayaknya banyak bener yang bisa digali ilmunya dari perdana nih. Ya, ke depan mungkin kalaupun mau ngobrol, pilih tema aja. Biar bisa mendalam. Dari tadi yang saya sampaikan tadi, mau planning, development, engagement, retention, kita mau memperdalam, udah itu aja didalami. Seru kalau itu. Kayak gini kan terlalu luas ya. Lebar banget. Kalau kita bicara akuisisi. Pendahuluan. Ya, nanti fokus aja kalau memang kita bicara akuisisi, ya kita bicara planning, kita bicara rekrutmen, kita bicara seleksi. Apa sih bedanya seleksi dan rekrutmen? Bagaimana kita bisa onboardingkan orang, orientasi istilahnya. Luar biasa. Itu orientasi. Oke. Terima kasih banyak. Mungkin kita jumpa lagi pada lain kesempatan. Semoga bisa ketemu luring ya. Semoga pandemi segera selesai. Dan sehat-sehat selalu. Salam buat keluarga Perdana. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-teman, salam buat keluarga, buat anak istri dan mahasiswanya. Ingat tadi pesanku, kalau pegang sertifikat kompetensi, pahami dan lakukan. Pahami dan lakukan. Oke, yuk. Terima kasih. Assalamualaikum, izin live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.